Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Arnia Ventirosari, bisa dipanggil Arnia. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai materi pengembangan paragraf atau alinea dalam bahasa Indonesia. Nah, sebelum itu, marilah kita membuka video ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapak, puji syukur kami aturkan kepadamu karena penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Ya Bapak, sekarang kami akan mempelajari materi pengembangan paragraf atau alinea dalam bahasa Indonesia. Mampukanlah kami untuk memahami pembelajaran pada pagi hari ini, supaya apa yang kami dapatkan dapat berguna bagi masa depan kami. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, selamat pagi ya. Apa kabarnya hari ini? Saya harap selalu sehat, selalu semangat ya dalam menjalani aktivitas sehari-hari kita. Oke, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Dalam pengembangan paragraf, dalam kehidupan sehari-hari kita itu kita bergelut dengan kegiatan membaca bacaan atau teks. Nah, dalam suatu teks atau bacaan itu pastilah kita menemukan kalimat-kalimat dalam suatu paragraf. Ya kan? Pasti itu ya. Nah, sebagaimana kita mengetahui bahwa paragraf itu berlaku pada bahasa tulis. Ya. Paragraf merupakan kalimat-kalimat yang berkumpul. Tetapi ya bukan hanya sekedar berkumpul nih teman-teman, tapi juga saling berhubung antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain yang membentuk suatu paragraf ya. Pada umumnya para pelajar atau mahasiswa ini masih kurang memahami bagaimana cara menulis atau bagaimana cara mengembangkan paragraf atau alinea dengan baik dan benar. Nah, kalian harus nonton ya video ini agar dapat memahami ya. Lalu sebelumnya kita ada tujuan instruksional dan ada tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional umumnya itu setelah menyimak video pembelajaran ini, diharapkan Anda atau penonton ya dapat memahami cara pengembangan paragraf atau alinea dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Lalu tujuan instruksional khususnya, setelah mempelajari video, setelah menyimak video ini, Anda, penonton sekalian, dapat satu, menjelaskan mengenai pengembangan paragraf atau alinea dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, mampu untuk membuat pengembangan paragraf dari ide pokok atau gagasan pokok yang dibahas. Jadi tujuan di sini bukan hanya untuk mampu untuk menjelaskan, tetapi juga mampu untuk membuat suatu pengembangan paragraf dengan baik dan benar. Nah, kita langsung mulai aja ke materi pembelajarannya. Nah, sebelum kita mengenal pengembangan paragraf itu seperti apa, sebaiknya kita mengenal apa sih itu paragraf. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang mengandung satu ide pokok. Dan penulisannya dimulai dengan garis yang baru. Nah, biasanya penulisan dengan garis baru ini dicirikan kalimat awal paragraf itu biasanya menjorok ke dalam atau menjorok ke kanan. Nah, itu biasanya disebut dengan paragraf baru. Sementara itu, menurut Suladin dalam buku penyuluhan paragraf yang diterbitkan oleh Kemendikbud, paragraf sebagai seperangkat kalimat yang saling berhubung dan secara bersama digunakan untuk menyatakan atau mengembangkan suatu gagasan. Nah, paragraf biasanya berisi pikiran, ide, atau gagasan pokok yang kemudian dibantu dengan kalimat penjelas. Lalu ada juga unsur-unsur paragraf. Nah, di unsur-unsur paragraf ini terdiri dari satu, ada transisi.
Transisi ini adalah kata hubung atau konjungsi antara satu paragraf dengan paragraf lain atau satu kalimat dengan kalimat yang lain. Yang kedua ada kalimat pokok. Ya, kalimat pokok ini berisi ide, pikiran, atau gagasan pokok yang akan diuraikan. Jadi inti topiknya itu terdapat dalam kalimat topik. Yang ketiga ada kalimat pengembang. Nah, di kalimat pengembang ini terdapat penjelasan atau kalimat tambahan atau kalimat pendukung mengenai kalimat topik. Ya, jadi kalimat penjelas dari kalimat topik. Lalu ada kalimat penegas. Nah, biasanya kalimat ini diletakkan pada akhir paragraf yang berfungsi untuk menegaskan kembali ide pokok sehingga pembaca itu lebih paham dengan ide pokok yang disampaikan oleh penulis. Oke, teman-teman, kita melanjutkan ke dalam pengembangan paragraf. Nah, pengembangan paragraf merupakan cara penulis untuk mengembangkan pola pikir dalam suatu paragraf. Nah, pengembangan pola pikir ini bisa dilakukan dengan mengembangkan kalimat topik ke dalam kalimat pendukung atau kalimat penjelas yang ada dalam paragraf. Kita juga akan mempelajari syarat-syarat pengembangan dalam paragraf. Yang pertama ada kesatuan. Nah, dalam paragraf ini harus mempunyai kesatuan. Ya, untuk itu uraian-uraian dalam suatu paragraf itu tidak boleh menyimpang atau tidak boleh keluar dari gagasan atau topik yang sedang dibahas. Dengan kata lain, uraian-uraian itu harus terikat antara satu kalimat dengan kalimat yang lain itu harus mempunyai kesatuan. Semua kalimat yang terdapat dalam sebuah paragraf harus terfokus dalam satu ide pokok. Yang kedua ada kepaduan. Sebuah paragraf bukan hanya sekedar kumpulan kalimat-kalimat yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi berhubungan dengan hubungan timbal balik. Urutan pikiran yang teratur akan memperlihatkan adanya kepaduan. Dan pembaca pun dapat mudah dengan memahami atau mengikuti jalan pikiran penulis tanpa ada hambatan karena ada peloncatan pikiran yang membingungkan. Nah, syarat-syarat 1 dan 2 ini juga akan mempengaruhi koherensi alinea yang satu dengan alinea yang lain. Apa sih itu koherensi? Koherensi adalah tersusunnya uraian atau pandangan sehingga bagian-bagiannya berkaitan satu dengan yang lain. Nah, koherensi harus diperlihatkan nih dalam pengembangan suatu paragraf agar dapat menghasilkan suatu paragraf atau wacana yang utuh. Ya, hal ini dikarenakan dengan adanya kepaduan dan kesatuan antara kalimat-kalimat yang terdapat dalam paragraf, maka akan membuat wacana atau paragraf itu menjadi baik dan menarik. Lalu selanjutnya ada kita lanjut ke syarat ketiga, ada kelengkapan. Nah, suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang menunjang kejelasan kalimat topik gagasan utama. Oke teman-teman, materi yang selanjutnya adalah cara mengembangkan paragraf. Ya, saya akan menjelaskan beberapa cara untuk pengembangan paragraf atau alinea. Yang pertama ada cara definisi. Cara definisi adalah pengembangan paragraf melalui pengungkapan penjelasan atau pengertian dari suatu masalah yang sedang dibahas, serta diungkapkan dari berbagai sudut pandang. Nah, biasanya di cara definisi ini, kata-kata yang digunakan dalam pengembangan paragraf, antara lain adalah, ialah, yaitu, dan merupakan. Yaitu merupakan kata-kata untuk menjelaskan ide pokok. Kemudian ada cara analogi. Analogi adalah bentuk pengungkapan suatu objek yang dijelaskan dengan objek lain yang memiliki satu kesamaan atau kemiripan. Biasanya dilakukan dengan bantuan kiasan. Nah, kata-kata kiasan yang digunakan yaitu ibaratnya, seperti, dan bagaikan.
Kemudian cara yang ketiga dengan cara contoh-contoh. Ya, contoh-contoh disajikan sebagai gagasan penjelas untuk mendukung atau memperjelas gagasan utama agar mudah dipahami oleh pembaca. Kata seperti, misalnya, contohnya, dan lain-lain merupakan ungkapan-ungkapan dalam pengembangan paragraf dengan contoh-contoh. Yang keempat ada cara sebab akibat. Nah, cara sebab akibat sering disebut dengan kausalitas. Pengembangan paragraf cara ini dapat digunakan atau dapat dilakukan dengan menyajikan sebab sebagai gagasan penjelas atau sebaliknya disajikan akibat sebagai gagasan pokok utama diikuti dengan penyebab sebagai gagasan penjelas. Kata yang digunakan yaitu padahal, akibatnya, oleh karena itu, dan karena. Yang kelima ada cara perbandingan. Nah, cara perbandingan merupakan sebuah pengembangan paragraf yang dilakukan dengan membandingkan guna memperjelas suatu paparan. Biasanya menggunakan ungkapan seperti, serupa dengan, seperti halnya, demikian juga, sama dengan, sejalan dengan, akan tetapi, sedangkan, dan sementara itu. Ya. Lalu selanjutnya yang keenam ada cara pertentangan, ya, yaitu dengan cara pengembangan paragraf yang biasanya menggunakan ungkapan-ungkapan seperti berbeda dengan, bertentangan dengan, sedangkan, lain halnya dengan, akan tetapi, dan bertolak belakang dari. Ya, itu untuk cara-cara atau kata-kata yang digunakan dengan cara pertentangan. Terakhir ada cara klasifikasi. Ya, cara klasifikasi adalah pengembangan paragraf melalui pengelompokan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Kata-kata ungkapan yang lazim digunakan yaitu dibagi menjadi, digolongkan menjadi, terbagi menjadi, dan mengklasifikasikan. Oke teman-teman, demikian adalah penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Nah, untuk mewujudkan tujuan instruksional khusus kita, maka saya akan memberikan tugas kepada teman-teman sekalian untuk membuat paragraf dengan ide pokok pandemi COVID-19. Nah, Anda bisa menjawabnya melalui kolom komentar di bawah ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.